Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia Kisah Misteri di Shyflash Channel, dan salam sejahtera untuk para pembaca sekalian yang setia mengunjungi shyflash.com. Kembali lagi di panggung suara yang akan membawa Anda melintasi batas antara nyata dan tidak, di mana setiap desir angin bisa jadi bisikan roh, dan setiap keheningan menyimpan sebuah rahasia yang menggetarkan. Pada malam yang bulan sabitnya menggantung pisau di langit kelam ini, izinkan saya, narator Anda, untuk menyalakan obor kata-kata dan menerobos pekatnya sebuah desa yang terselubung misteri. Mari kita duduk bersama di tepian khayal, di mana aroma tanah basah bercampur dengan wewangian dupa dari sebuah perjanjian kuno. Sebuah cerita akan segera kita ungkap, sebuah cerita yang bukan sekadar dongeng tidur, tetapi sebuah narasi yang berakar dari tanah yang lapar dan darah yang menjadi tumbal. Siapkan hati Anda, karena malam ini, kita akan mendengarkan derap langkah takdir di Desa Pantun Makmur, sebuah tempat di mana kehidupan dan kematian menari dalam lingkaran panen yang mengerikan. Mari kita mulai. Di sebuah desa terpencil yang terhimpit oleh perbukitan hijau di pedalaman Jawa, bernama Desa Pantun Makmur, kehidupan berjalan mengikuti irama alam yang telah ditetapkan sejak zaman leluhur. Desa ini dikelilingi oleh sawah-sawah yang subur, membentang luas seperti permadani hijau emas yang berkilauan di bawah sinar matahari, terutama ketika musim panen tiba. Namun, di balik kemakmuran yang tampak melimpah ruah itu, tersimpan sebuah harga yang mahal. Di balik setiap tangkai padi yang gemuk berisi, tersembunyi sebuah janji tua, janji yang bukan ditulis dengan tinta di atas kertas, melainkan dengan noda darah yang meresap ke dalam tanah. Legenda yang berbisik dari mulut ke mulut di antara penduduk desa menyatakan bahwa Desa Pantun Makmur dilindungi oleh Dewi Sri, sang Dewi Padi. Pada awalnya, dia dipuja sebagai sosok yang penuh kasih, memberikan kelimpahan tanpa meminta imbalan. Namun, sebuah lembaran sejarah yang kelam dalam perjalanan desa ini, periode kekeringan panjang yang menyiksa dan gagal panen berturut-turut selama 7 musim, mendorong para penduduk terdahulu melakukan tindakan yang terlarang dan di luar akal sehat. Mereka tidak lagi sekadar berdoa dan memohon, mereka nekat melakukan negosiasi dengan kekuatan gaib. Melalui sebuah ritual yang ditemukan dalam naskah usang yang berbau tanah kubur, mereka menawarkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada persembahan biasa berupa sesaji, sebuah kehidupan manusia. Ritual itu dikenal dengan nama yang mengerikan, panen terlarang. Seorang gadis muda bernama Sari, cucu dari kepala desa saat itu, Ki Joko, baru saja kembali dari kota besar untuk menghabiskan liburan semesterannya. Sejak pertama menginjakkan kaki di desa, ia merasakan ada sesuatu yang berbeda, sebuah energi yang tidak menyenangkan yang melayang di udara. Sawah-sawah tetap hijau dan subur, tetapi wajah-wajah penduduk tampak seperti membawa beban yang tak terlihat, sebuah kesedihan kuno yang meresap ke dalam pori-pori kulit mereka. Suara-suara mereka terdengar rendah dan berhati-hati, dan sorot mata mereka seringkali tanpa sengaja mengarah ke sebuah bangunan kecil dan usang di ujung desa, sebuah gubuk penyimpanan yang selalu terkunci rapat. Tidak ada anak-anak yang berani bermain di dekatnya. Bahkan burung-burung pun enggan terbang melintasi atapnya, seolah-olah ada medan magnet ketakutan yang memancar dari sana. Sari, jangan terlalu banyak bertanya tentang hal-hal yang sudah lama berlalu, kata Ki Joko pada suatu malam, ketika Sari dengan polosnya menanyakan tentang cerita-cerita aneh dan bisik-bisik seram yang ia dengar dari beberapa teman sebayanya di desa. Beberapa warisan lebih baik dikenang tanpa diucapkan, lebih baik dibiarkan tidur bersama para leluhur. Namun, rasa ingin tahu Sari yang dibawa dari dunia pendidikan modern tidak bisa dengan mudah dipadamkan. Di perpustakaan kecil balai desa yang jarang dikunjungi, ia menemukan sebuah buku catatan usang milik salah satu leluhurnya, seorang kepala desa dari beberapa generasi lalu. Tulisan-tulisan di atas kertas kuning itu hampir pudar dimakan usia, tetapi satu frasa terus muncul berulang kali, seperti sebuah refrain yang mengerikan, satu kehidupan untuk 1000 bulir.
Hutang kepada yang memberi makan harus dibayar dengan yang memberi kehidupan. Dan kemudian, matanya tertangkap pada sebuah gambar sketsa di halaman belakang buku itu. Gambar sebuah alat, sebuah pisau tua dengan bentuk yang aneh dan tidak lazim. Ini bukan pisau untuk memotong padi atau menugal tanah. Gagangnya diukir dengan simbol-simbol spiral dan matahari yang membuat bulu kuduknya meremang. Pisau itu tampak seperti dirancang untuk sesuatu yang lain. Sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih sakral, dan lebih mengerikan dari sekadar memanen hasil bumi. Malam itu, Sari bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah hamparan sawah yang luas di bawah sinar bulan purnama yang terang benderang. Tangkai-tangkai padi yang tinggi bergoyang lembut seperti sedang menari. Tetapi ada sesuatu yang tidak beres dalam gerakan itu terlalu serempak, terlalu disengaja. Dari kejauhan, mendekatlah seorang wanita berbalut gaun dari anyaman daun warna hijau dan kuning. Tetapi wajahnya tidak jelas, kabur seperti kabut pagi. Wanita itu mengulurkan tangan, tetapi bukan untuk memberikan berkah. Tangannya terbuka datar, menunggu sesuatu untuk diletakkan di atasnya. Dan dari langit yang tinggi, terdengar suara yang bukan suara manusia, sebuah getaran yang merasuk ke dalam tulang. Musim berganti. Bulir-bulir menunggu, persembahanmu telah terlambat. Sari terbangun dengan jantung berdebar-debar kencang, keningnya basah oleh keringat dingin. Dari jendela kamarnya yang terbuka, ia melihat cahaya obor redup bergerak dari rumah kepala desa menuju gubuk penyimpanan yang terkunci di ujung desa. Beberapa orang, termasuk Ki Joko, berjalan dengan langkah lambat dan berat, membawa sesuatu yang panjang dan terbungkus kain hitam. Langkah mereka seperti arak-arakan pemakaman di tengah malam yang sepi. Rasa ingin tahu yang kini berubah menjadi ketakutan mendorong Sari untuk melakukan hal yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, mengikuti mereka. Dengan hati berdebar-debar keras, ia menyelinap keluar rumah melalui pintu belakang yang reyot, menggunakan bayangan pohon-pohon besar yang menjulang tinggi sebagai perisainya. Angin malam berbisik melalui daun-daun pohon, membawa aroma padi yang aneh, tidak lagi harum dan segar, tetapi seperti campuran tanah basah setelah hujan dengan sesuatu yang manis namun menusuk hidung, aroma bunga yang terlalu matang, hampir membusuk. Orang-orang itu, Ki Joko, beberapa tetua desa dengan wajah-wajah yang penuh kerut dan lelah, dan seorang pria muda bernama Rendra yang biasanya ceria dan selalu membawa senyum, kini wajahnya pucat pasi, berhenti di depan gubuk penyimpanan itu. Ki Joko mengeluarkan sebuah kunci besar dan berwarna hitam pekat dari saku bajunya. Kunci itu tampak sangat tua, berkarat di beberapa bagian, seolah-olah terbuat dari besi yang dicampur dengan darah. Saat pintu kayu itu dibuka, bukan aroma padi atau alat pertanian yang keluar, melainkan sebuah hawa dingin yang menusuk tulang sumsum dan aroma seperti bunga mayat yang membusuk di dalam ruangan tertutup. Sari, dari tempatnya bersembunyi di balik tumpukan kayu bakar di dekat gubuk, melihat mereka masuk satu persatu. Ia menunggu beberapa saat, membiarkan matanya terbiasa dengan kegelapan, lalu dengan napas tertahan di dalam dada, ia mendekati pintu yang masih terbuka sedikit. Di dalam, cahaya beberapa lampu minyak yang berasap menerangi ruangan dengan cahaya kuning redup yang bergoyang-goyang. Gubuk itu sama sekali tidak menyimpan padi atau alat pertanian. Di tengah ruangan, ada sebuah altar sederhana yang terbuat dari batu hitam yang mengkilap seperti basah. Di atas altar, terbaring dengan hormat di atas sehelai kain hitam, adalah pisau tua yang sama persis dengan yang ia lihat dalam gambar buku catatan. Simbol-simbol di gagangnya sekarang tampak jelas di bawah cahaya lampu, pola-pola seperti bulir padi yang saling terkait dengan bentuk seperti tetesan darah yang mengalir. Dan di dinding belakang altar, terdapat lukisan atau lebih tepatnya, sebuah mural yang dilukis dengan pigmen darah yang telah memudar tetapi garis-garisnya masih jelas terlihat. Itu adalah gambar Dewi Sri. Namun, bukan Dewi Sri yang ramah dan penyayang yang ia kenal dari cerita-cerita indah di masa kecilnya. Dewi Sri dalam gambar ini memiliki ekspresi yang haus, mata yang sayu namun tajam, dan bibir yang menyeringai.
Tangannya tidak sedang menebar benih atau memberkati tanaman, tetapi sedang menerima sesuatu dari seorang manusia yang berdiri di depannya dengan postur menunduk penuh ketakutan. Di tangan manusia itu, ada sebuah wadah dari tanah liat, dan dari wadah itu, mengalir garis merah yang kental ke tangan Dewi Sri. Sari hampir saja menjerit, tetapi ia berhasil menahan diri dengan menutup mulut dengan kedua tangannya. Ia melihat Ki Joko dan tetua lainnya berdiri di sekeliling altar dengan kepala terunduk. Mereka tidak berbicara sepatah kata pun. Mereka hanya berdiri diam, seperti patung-patung yang sedang mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar oleh telinga biasa. Kemudian, Ki Joko mengambil pisau itu dengan kedua tangan. Dia tidak mengangkatnya dengan mudah, tetapi seperti sedang mengangkat beban yang sangat berat, beban dosa dan kutukan. Rendra, pria muda itu, maju ke depan altar dengan langkah gontai. Dia tidak lagi tampak seperti pemuda yang Sari kenal, penuh gairah dan bercanda. Dia tampak seperti seseorang yang telah menerima takdirnya yang paling kelam. Ki Joko meletakkan pisau itu di atas dahi Rendra, lalu mereka semua membungkuk dalam hormat yang mendalam. Ritual itu tampaknya belum dimulai, tetapi persiapan spiritual telah selesai dilakukan. Mereka keluar dari gubuk dengan langkah yang sama beratnya, mengunci pintu kembali dengan suara gembok yang berderak nyaring di tengah malam yang sepi. Sari kembali ke rumahnya dengan pikiran yang kacau dan perut yang mual. Apa yang baru saja ia lihat? Apakah itu hanya sebuah ritual simbolis yang aneh? Tetapi wajah Rendra, wajah yang kosong dan pasrah, mengatakan sesuatu yang lebih mengerikan dari sekadar simbol. Hari berikutnya, dengan jantung yang masih berdebar, Sari mencoba mendekati Rendra yang sedang bekerja di sawah milik keluarganya. Rendra, panggilnya dengan hati-hati. Apa yang terjadi di gubuk itu malam tadi? Rendra meliriknya sekilas, lalu cepat-cepat memalingkan muka dan kembali menyabit rumput liar. Tidak ada apa-apa, Sari. Itu hanya penyimpanan alat-alat tua. Penyucian untuk musim panen. Alat untuk apa? Desak Sari, tidak puas dengan jawabannya. Rendra berhenti bekerja, menatapnya dengan ekspresi campuran antara kesedihan yang mendalam dan ketakutan yang tak terlukiskan. Untuk memastikan kita semua tetap makan, Sari. Untuk memastikan desa ini tidak kembali ke masa kelaparan yang memakan anak-anak. Lalu dia berjalan cepat menjauh, meninggalkan Sari dengan pertanyaan yang semakin membesar dan jawaban yang semakin menakutkan. Di rumah, Sari menemukan Ki Joko sedang duduk di teras, melihat ke arah sawah yang luas dengan tatapan kosong. "Kakek," kata Sari, memberanikan diri. "Apa itu panen terlarang?" Ki Joko terkejut bukan main, lalu wajahnya yang biasanya tegas berubah menjadi sangat serius dan pucat. "Kamu tidak boleh tahu tentang itu. Itu adalah warisan kita, tetapi juga kutukan kita. Kita menerima kelimpahan karena kita membayar harga yang mengerikan. Dan harga itu..." Dia tidak melanjutkan kata-katanya, tetapi matanya yang sayu menatap jauh ke sawah, seolah-olah melihat bayangan-bayangan dari masa lalu. Tetapi Sari tahu, dari buku catatan, dari mimpinya, dari apa yang ia lihat di gubuk. Harga itu adalah darah, sebuah kehidupan. Musim panen utama semakin dekat, dan biasanya, ini adalah waktu yang penuh dengan sukacita di desa Pantun Makmur. Persiapan festival kecil, musik gamelan yang dimainkan di setiap sudut desa, dan doa syukur yang dipanjatkan ke langit. Namun tahun ini, suasana sangat berbeda. Kegiatan rutin tetap dilakukan, tetapi di bawah permukaan keramaian yang dipaksakan, ada sebuah ketegangan yang seperti tali yang semakin mengencang, siap putus pada saat yang paling tidak terduga. Sari mulai memperhatikan tanda-tanda kecil yang sebelumnya ia abaikan atau tidak pahami. Di beberapa sudut sawah, terutama di petak-petak yang paling subur dan hijau, terdapat batu-batu kecil yang ditata dalam pola lingkaran aneh. Di tengah lingkaran itu, sering ada sesajen sederhana, bunga, tetapi selalu dengan satu unsur yang berwarna merah, sebuah buah delima yang dibelah, atau sehelai daun jambu biji merah tua.
Dan di setiap pagi sebelum matahari terbit, Sari melihat beberapa wanita tua desa berjalan khusus ke sawah-sawah tersebut, membawa keranjang anyaman kecil. Mereka tidak memanen padi, mereka melakukan sesuatu yang lain. Mereka mengambil beberapa tangkai padi tertentu, tangkai yang paling gemuk, paling kuning, dan paling berisi, dan memotongnya dengan sangat hati-hati, bukan dengan arit biasa, melainkan dengan pisau kecil yang juga memiliki simbol-simbol aneh yang sama seperti pisau di gubuk. Sari juga mendengar percakapan-percakapan terpotong di antara para penduduk yang berbisik-bisik di balik pohon atau di dalam rumah. Sudah ditentukan? Sudah. Yang dipilih sudah menerima takdirnya. Dia masih terlalu muda, sayang sekali. Masa depannya masih panjang. Tetapi Dewi tidak memandang usia. Dia hanya memandang kesediaan hati untuk memberikan. Yang dipilih. Kata-kata itu membuat Sari merasa ngeri dan penasaran sekaligus. Ia akhirnya menemukan seorang wanita tua yang dikenal sebagai Mbah Wati, salah satu penjaga tradisi desa yang paling tua dan dihormati. Mbah Wati tinggal di rumah kecil di pinggir desa, dekat dengan kuburan, dan dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal lama yang dianggap tabu. Sari mendatangi Mbah Wati dengan alasan ingin belajar tentang tanaman obat tradisional. Mbah Wati, seorang wanita dengan mata yang masih tajam meski tubuhnya sudah renta dan punggungnya bungkuk, menerimanya dengan ramah. Namun, ketika Sari secara tidak langsung menyinggung tentang ritual-ritual khusus sebelum panen, mata Mbah Wati yang awalnya hangat berubah menjadi dingin dan waspada. "Anak muda," kata Mbah Wati dengan suara rendah dan serak. "Beberapa pengetahuan seperti pisau berguna, tetapi bisa melukai yang memegangnya jika tidak hati-hati. Kamu berasal dari kota, pikiranmu bersih. Kamu tidak perlu membawa beban berat yang dimiliki desa ini. Tetapi saya adalah bagian dari desa ini, Mbah. Kakek saya adalah kepala desa. Jika ada sesuatu yang terjadi, saya berhak tahu. Darah saya juga mengalir di tanah ini," kata Sari dengan suara yang bergetar menahan emosi. Mbah Wati memandangnya lama, seolah-olah sedang menimbang-nimbang jiwa Sari. "Desa ini seperti sebuah pohon beringin besar, Sari. Akarnya sangat dalam, dan beberapa akar itu tumbuh di tanah yang hitam dan basah, tanah kuburan. Panen terlarang bukanlah ritual yang kita ciptakan sendiri. Itu adalah perjanjian. Pada masa kekeringan besar ratusan tahun lalu, panen gagal selama 7 musim berturut-turut. Orang-orang sekarat, anak-anak menangis karena kelaparan. Lalu, seorang pemimpin desa yang gila karena putus asa menemukan sebuah cara. Dia berkomunikasi dengan yang memberi makan, Dewi Sri kita. Tetapi Dewi Sri yang berkomunikasi bukanlah Dewi yang kita kenal dalam dongeng. Dia adalah sosok yang telah lapar selama terlalu lama, lapar akan pengakuan dan persembahan. Dia menawarkan kelimpahan, tetapi dengan syarat, ketidakseimbangan antara yang diberikan dan yang diterima harus diperbaiki. Kehidupan yang dia berikan melalui padi harus diimbangi dengan kehidupan yang diberikan kepadanya. "Kehidupan? Manusia?" tanya Sari, hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Mbah Wati mengangguk pelan, wajahnya penuh dengan kesedihan tua yang melekat. "Tidak setiap tahun, tidak setiap panen. Tetapi ketika tanda-tanda muncul, ketika padi tumbuh terlalu subur tanpa alasan yang jelas, ketika binatang-binatang kecil menghindari sawah tertentu, ketika mimpi-mimpi tertentu datang kepada yang dipilih, maka perjanjian harus dipenuhi. Seorang dari desa, biasanya yang muda dan sehat, harus menjadi persembahan." Dengan pisau tua itu, di altar di gubuk penyimpanan, sebelum panen pertama dimulai, Sari merasa dunianya berputar, tanah di bawah kakinya terasa lunak. Dan, yang dipilih tahun ini, Mbah Wati menutup matanya yang suram. Rendra, anak dari keluarga sawit, dia telah menerima mimpi. Dia telah melihat Dewi dalam wujudnya yang lain. Dia telah menerima Rendra, teman sekelasnya dulu, yang selalu membantu orang tua di sawah, yang memiliki rencana untuk melanjutkan sekolah ke kota agar bisa mengangkat derajat keluarganya. "Rendra adalah persembahan?"
Tetapi tidak bisa, kita harus menghentikan ini. Ini pembunuhan, bukan ritual. Sari berseru dengan suara yang lantang, tidak lagi bisa menahan diri. Bahwati membuka mata, dan di mata itu ada ketakutan yang jauh lebih besar daripada ketakutan Sari. Menghentikan, jika ritual tidak dilakukan, maka perjanjian akan rusak. Dewi tidak akan hanya menarik kelimpahan. Dia akan mengambil lebih banyak. Seluruh desa bisa mengalami kegagalan panen selama bertahun-tahun. Penyakit menular, kelaparan massal. Dan bukan hanya itu, Dewi, dalam kemarahannya, bisa menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar penarik berkat. Dia bisa menjadi penjaga kematian. Dia akan datang sendiri untuk mengambil apa yang dia anggap sebagai hutangnya. Dan dia tidak akan hanya mengambil satu. Dia akan mengambil sampai keseimbangan menurutnya tercapai, mungkin seluruh desa. Sari meninggalkan rumah Mbah Wati dengan pikiran yang gelap dan perut yang mual. Ia harus melakukan sesuatu. Ia harus berbicara dengan Rendra, dengan Ki Joko, dengan siapapun yang mau mendengar. Ini tidak bisa terjadi. Tidak di era sekarang, tidak di depan matanya. Sari menemukan Rendra di sebuah gubuk kecil di tepi sawah milik keluarganya, tempat ia biasanya menyendiri untuk beristirahat atau sekadar melamun. Rendra sedang duduk di ambang pintu, melihat kehamparan padi yang akan segera dipanen, yang kini tampak kemasan di bawah senja. Wajahnya tenang, tetapi di bawah ketenangan itu, Sari melihat sebuah kepasrahan yang membuatnya ngeri, sebuah ketenangan orang yang sudah mati secara raga. Rendra, kata Sari, langsung kepada intinya tanpa basa-basi. Aku tahu tentang panen terlarang. Aku tahu kamu adalah yang dipilih. Rendra tidak terkejut. Dia hanya mengangguk perlahan, bahkan memberikan senyum tipis yang penuh kesedihan. Aku sudah tahu kamu akan mencari tahu. Kamu selalu penasaran, Sari. Sepanjang waktu, aku tahu rahasia ini tidak akan bisa disembunyikan darimu selamanya. Kamu tidak bisa melakukan ini. Ini gila. Ini bukan benar. Kita bisa mencari cara lain. Kita bisa melarikan diri dari desa ini, meminta bantuan polisi dari kota, kata Sari. Suaranya hampir berteriak karena frustasi. Rendra memandangnya dengan mata yang penuh pemahaman, tetapi juga keputusasaan yang dalam. Tidak ada cara lain, Sari. Ini bukan tentang aku atau kamu. Ini sudah terjadi sejak lama, jauh sebelum kita lahir. Dan bukan hanya untuk saya. Beberapa tahun lalu, sebelum kamu lahir, sepupu saya juga dipilih. Dia menerimanya dengan kepala tegak. Dan setelah itu, panen kita sangat subur selama 3 tahun berturut-turut. Keluarga saya tidak pernah kelaparan. Desa ini makmur. Bocah-bocah bisa makan dengan kenyang. Tetapi dia meninggal, dia dibunuh. Tangis Sari, air matanya mulai menetes. Dan saya hidup karena dia, kata Rendra dengan suara yang datar dan dingin. Ini adalah siklus kehidupan di desa ini. Dewi memberikan kelimpahan melalui padi, tetapi kelimpahan itu harus dibayar dengan kehidupan. Jika tidak dibayar, maka dia akan mengambil lebih banyak. Bahwati pasti sudah memberitahu kamu. Jika ritual tidak dilakukan, Dewi akan datang sendiri. Dan kamu tidak tahu seperti apa itu. Mimpi saya sering melihatnya. Dia bukan lagi Dewi yang cantik di patung. Dia adalah sesuatu yang besar, yang keluar dari dalam tanah, dengan tangan-tangan seperti akar padi yang bisa menarik orang ke bawah, dengan mata yang seperti lubang hitam di tengah padi. Dia akan mengambil bukan hanya satu orang. Dia akan mengambil sesuai dengan hutang, berapa banyak panen yang harus dia berikan tanpa pembayaran. Itu bisa 10, 20 orang. Seluruh desa bisa menjadi persembahan massal. Sari menggigit bibirnya, mencoba menahan emosi yang meluap-luap. Tetapi kita bisa melawan, kita bisa mencari orang yang tahu tentang hal-hal seperti ini, paranormal dari luar, atau dan mempermalukan Dewi, memprovokasi dia untuk datang lebih cepat. Rendra berdiri, tubuhnya tegap. Sari,
Ini bukan tentang kita sebagai individu. Ini tentang desa. Ini tentang keluarga. Orang tua saya sudah menerima takdir ini dengan patah hati. Mereka sudah mengucapkan selamat tinggal kepada saya tanpa sepatah kata pun. Kakek kamu, sebagai kepala desa, harus memastikan ritual dilakukan dengan benar untuk menjaga keselamatan semua. Ini adalah tanggung jawab yang lebih besar daripada satu kehidupan. Tanggung jawab untuk membunuh, balas Sari dengan suara yang bergetar. Rendra tidak menjawab, dia hanya memandang sawah lagi, seolah-olah sedang menatap kuburannya sendiri. Lihat padi-padi itu, Sari. Mereka akan memberi makan ratusan orang. Mereka akan membuat anak-anak tidak kelaparan. Mereka akan membuat desa ini terus hidup. Dan harga untuk itu adalah saya. Saya sudah menerima mimpi. Saya sudah melihat apa yang terjadi jika saya menolak. Tidak hanya saya yang akan mati dengan cara yang lebih buruk, tetapi banyak orang lain juga, mungkin orang yang saya cintai. Ini adalah pilihan antara satu dan banyak. Sari merasa argumentasinya runtuh seperti sandungan di depan ombak besar. Di hadapan logika yang mengerikan ini, dia tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat. Dia hanya bisa melihat Rendra, temannya, yang telah memutuskan untuk menjadi korban untuk sesuatu yang tidak bisa dia benar-benar pahami dan terima. Prosesnya, tanya Sari akhirnya, dengan suara yang lemah dan hampir berbisik. Bagaimana prosesnya? Rendra menjelaskan dengan tenang, seperti menjelaskan sebuah prosedur panen biasa. Pada malam sebelum panen pertama, saya akan dibawa ke gubuk penyimpanan. Tetua dan kepala desa akan melakukan ritual persiapan. Mereka akan membersihkan saya dengan air dari 7 sumber, memberi saya pakaian khusus dari kain putih yang tidak dijahit. Lalu, pada saat yang tepat, biasanya ketika bulan berada di posisi tertinggi, pisau tua akan digunakan. Tidak oleh kepala desa, tetapi oleh orang yang ditunjuk, biasanya seorang dari keluarga yang tidak terlibat langsung untuk menjaga kemurnian ritual. Darah saya akan ditumpahkan ke sebuah wadah khusus dari tanah liat, lalu wadah itu akan dibawa ke sawah tertentu dan dituangkan ke tanah. Dengan itu, Dewi menerima pembayaran, dan panen bisa dimulai dengan aman. Sari merasa mual mendengarnya. Dan kamu, tidak merasa takut? Rendra akhirnya menunjukkan sedikit emosi, sebuah retakan di ketenangannya. Saya takut, Sari, sangat takut. Tetapi lebih takut dengan apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukan ini. Mimpi itu masih bersamaku setiap malam. Dewi dalam mimpi itu mengatakan bahwa jika saya menolak, dia akan mulai dari keluarga saya. Ibu, adik-adik saya, mereka akan menjadi yang pertama dia ambil, satu persatu. Dialog itu berakhir dengan kesepakatan yang tidak nyaman. Sari tidak akan mencoba mengganggu ritual, karena Rendra telah memutuskan, dan karena konsekuensi yang terlalu besar dan mengerikan. Namun, dalam hati Sari yang paling dalam, sebuah rencana mulai terbentuk. Ia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Ia harus menemukan cara, meskipun konsekuensinya tidak diketahui dan bisa jadi lebih berbahaya. Hari-hari berikutnya, Sari mengalami mimpi-mimpi yang semakin intens dan mengerikan. Tidak hanya sekali, tetapi hampir setiap malam ia dihantui oleh visi yang sama. Dalam mimpi-mimpi itu, ia tidak hanya melihat Dewi Sri yang mengerikan, tetapi juga melihat detail-detail lain yang semakin jelas, sebuah sawah tertentu di ujung desa, di mana tanahnya lebih hitam dan basah daripada yang lain, sebuah pohon beringin besar yang tumbuh di tengah sawah itu, pohon yang tidak seharusnya ada di sana karena tidak ada yang menanamnya, dan di bawah pohon itu, sesuatu yang bergerak seperti tangan-tangan dari tanah yang mencoba meraih permukaan. Dalam satu mimpi yang paling hidup dan mengerikan, Sari merasa seolah-olah benar-benar berada di sana. Ia berdiri di depan pohon beringin itu. Dari batang pohon yang berlubang dan besar, muncul sosok wanita yang ia kenal sebagai Dewi Sri, tetapi dalam bentuk yang sangat menjijikkan. Tubuhnya tidak utuh, sebagian seperti manusia, tetapi sebagian lagi seperti tanaman yang membusuk.
Tangannya panjang dan seperti akar-akar yang menjulur. Wajahnya memiliki mata tetapi mata itu seperti lubang hitam tanpa pupil yang menatap kosong. Dan dia berbicara, bukan dengan suara yang bisa didengar telinga, tetapi dengan getaran yang langsung merasuk ke dalam pikiran Sari. Kamu bukan yang dipilih, tetapi kamu ingin tahu. Kamu ingin mengganggu perjanjian yang suci. Kamu kecil, kamu tidak memahami keseimbangan. Tanah ini telah memakan kehidupan. Tanah ini memberi kehidupan. Kamu mencoba memisahkan kedua hal itu. Kamu berbahaya bagi keseimbangan. Sari terbangun dengan tiba-tiba dengan rasa bahwa sesuatu yang dingin dan lembab telah menyentuh kulitnya. Ia melihat ke lengan kirinya, dan di sana ada bekas guratan seperti tanah hitam yang tidak bisa ia hilangkan meski sudah digosok dan dicuci berkali-kali. Seolah-olah tanah itu sudah menjadi bagian dari kulitnya. Kejadian aneh mulai terjadi juga di kehidupan nyata. Di sawah yang ia lihat dalam mimpi, sawah yang oleh penduduk disebut sawah keramat, Sari melihat perubahan yang nyata. Padi di sawah itu tumbuh dengan kecepatan yang tidak wajar, menjadi sangat tinggi dan gemuk, tetapi warnanya tidak kuning sehat, melainkan kuning pucat seperti tanaman yang sedang sakit. Dan di tengah sawah, memang ada sebuah pohon beringin besar yang tidak pernah ia perhatikan sebelumnya. Pohon itu tampak tua dan menyeramkan, daun-daunnya bergerak sendiri bahkan tanpa ada angin sepoi-sepoi pun. Sari memberanikan diri mendekati sawah keramat pada suatu siang, ketika matahari bersinar terik. Tidak ada orang lain di sekitar, seolah-olah semua penduduk sengaja menghindari tempat itu. Ketika ia melangkahkan kaki ke pinggir sawah, ia merasa tanahnya berbeda, lembek dan lunak, seperti menyerap setiap langkahnya dengan rakus. Dan kemudian, ia melihat sesuatu di antara barisan padi yang tinggi-tinggi, sebuah bentuk seperti manusia, tetapi terlalu tinggi dan terlalu kurus, seperti bayangan yang terbentuk dari asap. Bentuk itu bergerak, melayang perlahan di antara tangkai-tangkai padi. Sari cepat-cepat mundur dengan jantung yang berdebar kencang. Ia tahu ia telah memasuki tempat yang tidak seharusnya ia masuki. Namun, sebelum ia bisa benar-benar meninggalkan area itu, ia mendengar suara. Suara seperti banyak orang berbicara bersamaan dalam bahasa yang tidak ia mengerti, tetapi kata-kata tidak jelas, seperti gumaman dari bawah tanah. Dia datang, dia yang bukan dipilih, dia yang ingin mengganggu. Persembahan harus dilakukan. Persembahan harus dilakukan. Suara itu tidak berasal dari satu sumber, tetapi dari seluruh sawah, dari tanah, dari padi itu sendiri. Sari berlari sekuat tenaga meninggalkan tempat itu, jantungnya serasa mau copot. Ia sampai di rumah dengan napas tersengal-sengal dan wajah pucat. Ki Joko melihatnya dari teras dengan wajah cemas. Sari, kamu dari mana? Kamu tampak seperti melihat hantu. Sari, dengan ketakutan yang masih menyelimutinya, menceritakan apa yang ia alami di sawah keramat. Ki Joko mendengarkan dengan wajah yang semakin pucat dan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Kamu tidak boleh pergi ke sana lagi, kata Ki Joko dengan suara yang berat dan penuh peringatan. Sawah itu adalah tempat khusus. Tempat di mana persembahan akhirnya diberikan kepada tanah. Tempat di mana Dewi paling kuat. Jika kamu mengganggu tempat itu, kamu bisa menarik perhatiannya. Perhatian Dewi? Tanya Sari dengan suara serak. Ya, dan jika Dewi memperhatikan kamu, dia bisa memilih kamu sebagai pengganti Rendra. Atau dia bisa memutuskan bahwa ritual tidak cukup dan meminta lebih banyak korban. Ki Joko berdiri, tampak sangat tua dan lelah seketika. Sari, kamu harus memahami, ini bukan hanya tentang Rendra sekarang. Ini tentang menjaga keseimbangan yang sudah sangat rapuh. Jika kamu terus seperti ini, kamu bisa memicu sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan bersama. Tetapi justru ketakutan Ki Joko membuat Sari semakin yakin bahwa sesuatu harus dilakukan. Dewi Sri, atau apapun yang sekarang menjadi Dewi Sri, bukanlah Dewi yang baik hati. Dia adalah entitas parasit yang menuntut darah.
Dan ritual ini adalah pembunuhan yang dilegalkan oleh tradisi dan ketakutan yang telah turun-temurun. Sari tidak bisa dan tidak akan menerima itu. Ia mulai mencari informasi lebih lanjut, tidak hanya dari sumber desa, tetapi dari luar. Ia menggunakan internet yang lambat di pusat komunitas desa untuk mencari tentang ritual-ritual persembahan darah dalam budaya agraris di berbagai belahan dunia. Ia menemukan bahwa praktik seperti itu memang ada dalam sejarah beberapa budaya, tetapi selalu dianggap sebagai praktik yang paling terlarang dan paling keji, seringkali terkait dengan kemerosotan moral dan kutukan yang tidak berkesudahan. Dalam satu artikel, ia membaca tentang sebuah desa di tempat lain yang melakukan ritual serupa dan akhirnya mengalami bencana bukan karena tidak melakukan ritual, tetapi karena melakukan ritual, entitas yang mereka panggil menjadi semakin haus, meminta persembahan lebih banyak setiap tahun, sampai desa itu akhirnya kosong karena banyak orang meninggal secara misterius atau melarikan diri dengan ketakutan. Itulah mungkin yang akan terjadi di desa Pantun Makmur. Ritual ini tidak menyelesaikan masalah, ritual ini hanya menunda kekacauan, dan membuat entitas itu semakin kuat dan semakin banyak menuntut. Sari harus menemukan cara untuk memutus lingkaran setan ini, dan ia tahu, ia harus melakukannya sebelum malam panen pertama tiba. Semakin dekat hari panen, suasana di desa Pantun Makmur semakin mirip dengan desa yang sedang menunggu bencana alam, bukan festival. Persiapan panen tetap dilakukan secara lahiriah, alat-alat pertanian diperiksa satu persatu, lumbung-lumbung dibersihkan dari hama. Doa-doa syukur tradisional diucapkan di setiap rumah. Namun, di bawah semua aktivitas normal itu, ada ritual persiapan lain yang dilakukan secara diam-diam dan penuh tekanan. Sari mengamati bahwa keluarga Rendra mulai menerima penghormatan khusus dari penduduk lain. Mereka diberi makanan lebih baik, bantuan dalam pekerjaan sawah mereka, tetapi semua itu diberikan dengan wajah-wajah yang penuh kesedihan dan rasa bersalah yang tidak terucapkan. Rendra sendiri mulai dikurung di rumahnya, tidak boleh keluar terlalu sering, dengan alasan untuk menjaga kemurnian sebelum ritual yang akan menghilangkan nyawanya. Pada suatu malam, 3 hari sebelum tanggal panen yang ditentukan, Sari melihat kegiatan di gubuk penyimpanan lagi. Kali ini, lebih banyak orang yang terlibat. Mereka membawa berbagai benda aneh, daun-daun tertentu yang hanya tumbuh di hutan belantara, bunga-bunga dengan warna khusus yang mekar di malam hari, air dari 7 sumber mata air yang dianggap suci, dan kain putih yang panjang yang tidak dijahit. Mereka memasuki gubuk dan melakukan sesuatu di dalam untuk waktu yang sangat lama. Sari, dengan risiko yang lebih besar, mendekat lagi. Ia melihat melalui celah kecil di dinding kayu yang reyot. Di dalam, altar batu hitam sekarang telah dibersihkan dan diatur dengan berbagai sesajen yang aneh dan mengerikan. Pisau tua itu berada di tengah altar, dan sekarang tampak lebih hidup. Simbol-simbol di gagangnya seperti bersinar dengan cahaya redup sendiri, bukan dari lampu minyak yang mereka bawa. Dan orang-orang tidak hanya berdiri diam. Mereka melakukan gerakan-gerakan ritual yang kompleks, berjalan dalam pola lingkaran sekitar altar sambil membawa dupa, mengucapkan mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno yang tidak Sari pahami, dan melakukan penyucian dengan air dan daun yang dibacakan mantra. Ki Joko memimpin ritual ini, wajahnya seperti orang yang melakukan tugas yang sangat berat tetapi tidak bisa dihindari, sebuah beban yang telah diwariskan. Sari juga melihat Rendra ada di dalam gubuk. Dia berdiri di satu sisi, mengenakan pakaian sederhana putih yang tidak dijahit. Wajahnya kosong, seperti sudah melampaui rasa takut dan masuk ke keadaan pasrah total yang mengerikan. Dia tidak bergerak, tidak berbicara, hanya menunggu giliran seperti hewan yang akan disembelih. Setelah ritual persiapan selesai, semua orang keluar kecuali Ki Joko dan 2 tetua lainnya. Mereka berdiri di depan Rendra, mengatakan sesuatu yang Sari tidak bisa dengar dari tempat persembunyiannya. Rendra hanya mengangguk pasrah. Lalu, Ki Joko meletakkan tangan di kepala Rendra, sebuah gestur yang seperti berkat, tetapi dalam konteks ini,
tampak seperti penguatan untuk sesuatu yang sangat mengerikan. Sari kembali ke rumahnya dengan kepastian yang menggigit. Ritual pembunuhan akan dilakukan pada malam sebelum panen. Ia tidak bisa lagi hanya mengamatan dari kejauhan. Ia harus bertindak. Rencana Sari sederhana tetapi berisiko tinggi. Pada malam ritual, ia akan mencoba masuk ke gubuk penyimpanan sebelum ritual dimulai, mengambil pisau tua itu, dan menghilangkannya. Tanpa pisau itu, ritual tidak bisa dilakukan dengan benar menurut tradisi. Itu mungkin akan menunda atau bahkan mengacaukan proses, memberi waktu baginya dan mungkin Rendra untuk mencari solusi lain atau melarikan diri. Ia tahu ini sangat berisiko. Jika ia tertangkap, ia bisa dianggap mengganggu ritual yang suci dan mungkin akan menjadi target Dewi sendiri sebagai pengganti. Tetapi ia tidak bisa membiarkan Rendra dibunuh di depan matanya. Ia mulai mempersiapkan segalanya dengan rapi, mencari tahu kapan gubuk biasanya tidak dikunci, ternyata hanya pada siang hari, ketika tidak ada aktivitas ritual, mempelajari cara masuk tanpa menarik perhatian siapapun, dan mencari tempat yang paling aman untuk menyembunyikan pisau setelah berhasil mengambilnya. Pada siang hari sebelum malam ritual, Sari masuk ke gubuk penyimpanan ketika tidak ada seorang pun di sekitar. Ia ingin melihat pisau itu lebih dekat, memahami bagaimana cara mengambilnya dengan cepat. Pisau itu terletak di altar, dan tampak biasa saja ketika tidak ada ritual, seperti benda tua yang kusam dan usang. Namun, ketika Sari mendekat, ia merasa ada energi aneh dan dingin di sekitar benda itu. Udara di sekitar pisau lebih dingin, dan ia merasa seperti ada suara sangat rendah, seperti dengungan serangga raksasa, berasal dari pisau itu sendiri. Ia tidak bisa mengambilnya sekarang, itu akan langsung diketahui karena pisau itu akan hilang dari altar. Ia harus menunggu malam ritual, ketika semua orang sedang mempersiapkan diri di luar atau di rumah kepala desa, sebelum mereka masuk ke gubuk untuk ritual utama. Malam itu, mimpi Sari semakin mengganggu dan nyata. Kali ini, ia tidak hanya melihat Dewi, tetapi juga melihat dirinya sendiri dalam mimpi itu. Ia melihat dirinya masuk ke gubuk, mengambil pisau dengan mudah, tetapi kemudian pisau itu berubah di dalam genggamannya, menjadi hidup, bergerak seperti ular, dan mencoba menusuk jantungnya sendiri. Dan Dewi muncul di dalam mimpi itu, mengatakan dengan getaran yang menyakitkan dan dingin. Kamu mengambil alat perjanjian, kamu mengganggu keseimbangan, kamu akan menggantikan yang dipilih. Kamu akan menjadi persembahan berikutnya. Sari terbangun dengan rasa bahwa mimpi itu bukan hanya mimpi belaka. Itu adalah peringatan langsung dari entitas yang ia rencanakan akan ganggu. Atau mungkin, sebuah ancaman yang nyata. Tetapi ia tidak mundur. Bahkan dengan ancaman maut ini, ia merasa bahwa membiarkan pembunuhan terjadi adalah pilihan yang lebih buruk dan lebih pengecut. Ia harus mencoba, untuk Rendra, untuk masa depan desa yang lebih baik. Malam sebelum panen pertama akhirnya tiba dengan segala kengeriannya. Bulan purnama bersinar terang di langit yang bebas awan, memberikan cahaya perak yang cukup untuk melihat jalan tanpa lampu. Namun, cahaya bulan itu juga memberikan suasana yang sangat aneh. Semua benda tampak memiliki bayangan yang terlalu panjang, terlalu jelas, dan bergerak-gerak seperti hidup, seolah-olah dunia sedang menunggu sesuatu yang mengerikan untuk terungkap. Desa tampak kosong dari aktivitas biasa. Tidak ada suara anak-anak bermain, tidak ada orang yang ngobrol di teras. Semua penduduk tampaknya sudah tahu bahwa sesuatu yang kelam akan terjadi, dan mereka lebih memilih untuk tetap di dalam rumah, mungkin dengan doa-doa mereka yang sunyi. Suasana seperti desa yang sedang menunggu badai besar datang menerjang. Sari, dari balik jendela kamarnya, melihat Ki Joko dan kelompok tetua desa berjalan dengan formasi khusus dari rumah kepala desa menuju gubuk penyimpanan. Mereka tidak membawa lampu, mereka berjalan hanya dengan cahaya bulan yang sejuk. Di tengah kelompok, ada Rendra, masih mengenakan pakaian putih yang tidak dijahit, berjalan dengan langkah stabil tetapi seperti sebuah boneka yang ditarik benang. Sari tahu ini adalah waktunya.
Ia telah merencanakan untuk masuk ke gubuk dari belakang, melalui sebuah celah kecil di dinding yang ia temukan sebelumnya saat mengintip. Celah itu cukup untuk tubuhnya yang relatif kecil untuk masuk. Ia menunggu sampai kelompok itu masuk ke gubuk, pintu depan dibuka dan mereka semua masuk dengan tertib. Ia kemudian dengan cepat dan diam-diam bergerak ke belakang gubuk, merayap di antara semak-semak. Celah di dinding memang ada, tetapi ternyata lebih kecil daripada yang ia ingat. Ia harus memaksa tubuhnya masuk, dan itu membuat suara kayu berderak kecil yang sangat berisik di tengah keheningan malam. Di dalam gubuk, cahaya lampu minyak sekarang terang benderang. Orang-orang sudah berada di posisi mereka sekitar altar. Sari bisa melihat mereka melalui celah lain di dinding yang lebih lebar. Ki Joko sedang memulai pembacaan mantra lagi, dengan suara yang lebih keras dan lebih formal dan penuh penghormatan. Rendra berdiri di depan altar, sekarang dengan kepala menunduk dalam-dalam, seolah-olah sudah siap. Sari melihat pisau tua masih tergeletak di atas altar. Ia harus mengambilnya sekarang, sebelum ritual mencapai titik puncak di mana pisau akan diangkat dan digunakan. Dengan hati yang berdebar-debar keras, ia merayap mendekati altar dari sisi yang tidak terlihat oleh kelompok. Mereka semua menghadap ke altar dari sisi depan, sehingga sisi belakang altar relatif tersembunyi dari pandangan mereka. Ia bisa merasakan energi aneh semakin kuat dan mencekik. Pisau itu sekarang tampak berbeda, simbol-simbol di gagangnya bersinar dengan cahaya keemasan yang redup, seperti hidup dengan energi ritual yang terkumpul. Dan suara dengungan semakin keras, sekarang seperti suara ribuan serangga atau suara angin kencang yang melolong melalui daun yang sangat banyak. Sari mencapai altar dengan tangan gemetar. Ia dengan cepat mengambil pisau itu. Pisau itu dingin, tetapi tidak hanya dingin fisik, dinginnya seperti menusuk sampai ke tulang sumsum. Dan ketika ia mengambilnya, dengungan aneh itu berhenti seketika. Semua orang di ruangan berhenti bergerak dan membaca mantra. Ki Joko berhenti membaca mantra di tengah kalimat. Dia melihat ke altar, dan wajahnya menunjukkan keheranan yang seketika berubah menjadi ketakutan yang besar. Pisau hilang, semua orang mulai kebingungan dan mencari pisau dengan panik. Sari, dengan pisau di tangan yang terasa berat, cepat-cepat merangkak kembali ke celah di dinding. Tetapi sebelum ia bisa keluar, salah satu tetua yang lebih muda melihat gerakan bayangan di belakang altar. "Ada orang di sana," serunya dengan suara yang tinggi dan ketakutan. Sari tidak punya waktu lagi. Ia langsung berlari ke celah dan memaksa tubuhnya keluar dengan susah payah. Di luar, ia berlari secepat yang ia bisa, tidak peduli apakah mereka melihatnya atau tidak. Ia harus menyembunyikan pisau ini sekarang, jauh dari jangkauan mereka. Ia berlari ke arah yang tidak biasa, ke sawah keramat. Itu adalah tempat yang ia tahu sangat berbahaya, tetapi juga tempat yang mungkin tidak akan dicari oleh orang desa karena mereka terlalu takut untuk mendekatinya. Dan ia memiliki pemikiran lain, jika pisau adalah alat untuk ritual, mungkin menyembunyikan pisau di tempat yang paling berhubungan erat dengan Dewi bisa membuatnya lebih sulit ditemukan, atau bahkan menghilangkan kekuatannya. Ia mencapai sawah keramat dengan napas yang ngos-ngosan. Bulan purnama membuat sawah itu tampak seperti landscape alien yang mengerikan. Padi-padi yang terlalu tinggi bergoyang dengan cara yang tidak wajar, dan pohon beringin besar di tengah tampak seperti monster purba yang sedang tidur. Sari masuk ke sawah, berlari ke arah pohon beringin. Ia ingin menyembunyikan pisau di bawah pohon itu, mungkin di antara akar-akar yang menjulur keluar. Tetapi ketika ia mendekati pohon, ia merasa tanah semakin lunak dan lembek, seperti ingin menelan setiap langkahnya dengan rakus. Dan kemudian, ia mendengar suara, bukan dari belakangnya, orang-orang yang mungkin sedang mengejarnya, tetapi dari sekitarnya, dari sawah itu sendiri. "Kamu mengambil alat, kamu mengganggu." Suara itu seperti banyak suara yang berbicara bersamaan, tetapi sekarang lebih jelas dan lebih mengancam. Dan suara itu tidak hanya di udara, suara itu seperti berasal dari tanah,
dari padi, dari pohon itu sendiri. Sari melihat ke pohon beringin. Di bawah pohon, di antara akar-akar yang terlihat seperti tangan-tangan besar yang mencengkeram bumi, ada sesuatu yang bergerak. Bukan manusia, bukan binatang. Sesuatu seperti bentuk manusia tetapi terbuat dari tanah, lumpur, dan batang tanaman yang membusuk. Dan bentuk itu sedang muncul secara perlahan dari dalam tanah. Ia tidak punya waktu lagi untuk menyembunyikan pisau. Ia harus melarikan diri dari sawah ini sekarang. Tetapi ketika ia berbalik untuk berlari, ia melihat bahwa jalan keluar sudah tidak jelas. Padi-padi telah bergerak, seperti membentuk barisan yang rapat dan menutup jalan. Dan di kejauhan, ia melihat orang-orang dari desa datang, Kijoko dan lainnya. Mereka telah mengejarnya ke sawah yang mengerikan ini. Sari terjebak. Di depannya, entitas dari tanah yang mengerikan sedang muncul. Di belakangnya, orang-orang desa yang akan menangkapnya karena mengganggu ritual suci. Dan di tangannya, pisau tua yang sekarang bersinar dengan cahaya yang semakin terang, seperti menarik perhatian dari semua pihak yang ada di sana. Entitas yang muncul dari bawah pohon beringin bukanlah sosok yang jelas seperti manusia atau dewi yang biasa digambarkan. Itu adalah sesuatu yang dibentuk dari tanah gembur, akar-akar basah, dan batang-batang tanaman yang membusuk. Namun, memiliki bentuk seperti wanita yang tinggi dan kurus kering, dengan banyak tangan, yang seperti akar memanjang dari tubuhnya di segala arah. Wajahnya tidak memiliki detail yang jelas. Hanya dua lubang hitam pekat seperti mata dan sebuah celah horizontal seperti mulut. Dan dari celah itu, keluar suara yang bukan suara dalam artian kata, tetapi getaran yang membuat seluruh sawah bergoyang dan udara bergetar. Alat perjanjian, kembali, atau bayar dengan yang mengambil. Sari berdiri diam, ketakutan yang ekstrim membuatnya hampir tidak bisa bergerak atau berteriak. Di belakangnya, Kijoko dan kelompok tetua telah mencapai pinggir sawah, tetapi mereka juga tidak berani masuk. Mereka melihat entitas itu dengan wajah yang penuh horor dan juga penghormatan yang campur aduk, sebuah campuran antara takut kepada dewa dan patuh pada tuan. Dewi muncul sendiri, kata Kijoko, suaranya bergetar hebat. Ritual belum dilakukan, dan dia muncul karena alatnya dicuri dan perjanjiannya terganggu. Sari memegang pisau itu erat-erat dengan kedua tangan, mencoba menenangkan dirinya. Ini alat untuk membunuh, ini tidak benar, kita tidak bisa terus melakukan ritual mengerikan ini. Entitas itu bergerak mendekat, tidak dengan langkah kaki, tetapi seperti tanah di bawahnya yang bergerak sendiri, membawa sosoknya menggelinding. Perjanjian, dibuat oleh manusia. Manusia setuju, sekarang manusia ingin ingkar. Ingkar harus dibayar dengan darah. Kijoko, dari pinggir sawah, berseru kepada Sari dengan suara yang putus asa. Sari, kembalikan pisau, kamu tidak tahu apa yang telah kamu lakukan. Jika Dewi muncul sendiri, dia bisa mengambil lebih banyak daripada yang dipilih. Dia bisa mengambil seluruh desa sebagai pembayaran untuk gangguan ini. Tetapi Sari tidak mau menyerah begitu saja. Kakek, ini pembunuhan ritualistik, kita bisa mencari cara lain, kita bisa meninggalkan desa ini, mencari tanah baru di tempat lain. Tanah ini makan, tanah ini memberi, tidak bisa meninggalkan. Perjanjian abadi. Entitas itu berbicara lagi, sekarang lebih dekat kepada Sari. Salah satu tangan, akarnya yang besar dan berlumpur mengulur ke arah Sari, seperti ingin mengambil pisau atau menghancurkan Sari sendiri. Sari mundur dengan tergopoh-gopoh, tetapi tanah di bawahnya lunak dan membuatnya sulit bergerak. Ia hampir terjatuh, dan kemudian, ia melihat sesuatu yang lain, dari kelompok tetua yang berada di pinggir sawah. Rendra juga ada di sana. Dia tidak lagi mengenakan pakaian putih ritual, dia seperti dibawa oleh orang-orang sebagai bagian dari pengejaran yang kacau. Rendra melihat Sari, dan wajahnya menunjukkan keputusasaan yang baru. Sari, kembalikan pisau. Jika Dewi muncul seperti ini, dia tidak akan hanya mengambil saya.
Dia bisa mengambil kamu atau orang lain. Ini lebih besar sekarang. Ini di luar kendali kita. Entitas itu sekarang sangat dekat. Getarannya terasa di kulit Sari. Salah satu tangan akar yang berlendir itu menyentuh lengan Sari. Sentuhan itu dingin dan seperti tanah basah, tetapi juga memiliki kekuatan yang sangat besar. Sari merasa tangan itu bisa menariknya dengan mudah ke dalam tanah. Dalam ketakutan dan keputusasaan yang meluap-luap, Sari melakukan sesuatu yang tidak terduga oleh siapapun, termasuk dirinya sendiri. Ia tidak memberikan pisau kepada entitas atau kepada Kijoko. Ia mengangkat pisau itu tinggi-tinggi, dan dengan semua kekuatan dan kemarahan yang ia miliki, ia menusukkan pisau itu ke tangan akar yang menyentuhnya. Pisau itu, yang dirancang khusus untuk ritual persembahan darah, menusuk dengan mudah ke material tanaman dan tanah yang membentuk entitas itu. Dan sesuatu yang mengerikan terjadi. Entitas itu tidak menjerit seperti manusia, tetapi mengeluarkan getaran yang sangat kuat, seperti gemuruh gempa kecil dari dalam tanah. Dan dari tempat pisau menusuk, bukan darah merah yang keluar, tetapi sesuatu seperti cairan hitam pekat yang kental, seperti getah pohon yang sangat tua dan beracun. Dan pisau itu sendiri bereaksi dengan hebat. Simbol-simbol di gagangnya bersinar dengan cahaya yang sangat terang. Sekarang bukan keemasan, tetapi merah menyala seperti darah segar. Cahaya itu menyebar dengan cepat, tidak hanya pada pisau, tetapi juga ke entitas, ke tanah sekitar, bahkan ke tubuh Sari yang memegangnya. Sari merasa energi aneh dan menyakitkan masuk ke dalam tubuhnya melalui pisau. Energi itu seperti arus listrik yang mematikan, tetapi juga seperti pengetahuan yang dipaksa masuk, gambar-gambar, perasaan, sejarah yang mengerikan. Ia melihat dalam pikirannya kilasan cepat dari masa lalu, desa ini ratusan tahun lalu, kekeringan yang menghitamkan tanah, keputusasaan yang membutakan, ritual pertama di mana seorang anak muda dibunuh dengan pisau ini, dan kemudian panen yang kembali subur. Dan kemudian gambar-gambar berikutnya, ritual lagi, setiap kali ketika tanda-tanda muncul. Dan setiap kali, Dewi, entitas ini, semakin kuat, semakin haus, semakin membutuhkan persembahan tidak hanya untuk menjaga keseimbangan, tetapi untuk kekuatannya sendiri yang terus membesar. Ia juga melihat sesuatu yang lain yang mengejutkan, entitas ini bukan Dewi Sri yang asli. Dewi Sri yang asli mungkin adalah sosok mitos yang baik hati. Entitas ini adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang terbentuk dari kepercayaan buta, dari ketakutan kolektif, dari darah yang diberikan selama bertahun-tahun. Entitas ini adalah manifestasi dari kutukan yang diciptakan oleh desa itu sendiri, sebuah monster yang dibuat oleh tradisi yang terlarang dan dibesarkan oleh kepasrahan. Pisau, sekarang bersinar merah, menjadi seperti alat komunikasi paksa antara Sari dan entitas. Dan melalui komunikasi yang menyakitkan itu, Sari mendapatkan satu pengetahuan penting, entitas ini tidak bisa dibunuh dengan cara biasa, tetapi bisa dibatalkan atau dilumpuhkan jika perjanjian diputus secara total. Dan perjanjian diputus jika alat perjanjian pisau ini dipecahkan atau diubah fungsinya dalam cara tertentu, dan jika desa secara kolektif menolak untuk memberikan persembahan darah lagi. Tetapi itu sangat berisiko. Jika perjanjian diputus tanpa persembahan akhir yang memuaskan, entitas bisa marah dan menghancurkan desa dalam kemarahannya yang buta. Namun, jika perjanjian terus dilakukan, entitas akan semakin kuat dan akhirnya akan meminta lebih banyak setiap tahun, sampai desa tidak memiliki cukup orang untuk diberikan sebagai korban. Sari, dengan pengetahuan baru yang menyakitkan ini, berdiri dengan lebih tegas. Ia menarik pisau dari tangan akar entitas dengan tarikan yang kuat. Entitas itu mundur sedikit, seperti merasa sakit atau terkejut dengan tindakan berani Sari. "Saya tidak akan memberikan pisau ini untuk ritual pembunuhan," seru Sari. "Sekarang tidak hanya kepada entitas, tetapi kepada Kijoko dan semua orang di pinggir sawah. Pisau ini adalah alat yang membuat kita terikat kepada monster ini. Monster ini bukan Dewi Sri,
Monster ini adalah kutukan kita sendiri. Kita harus menghentikan ini, sekarang juga. Ki Joko dan tetua lainnya melihat dengan wajah yang bingung, takut, dan tidak percaya. Mereka tidak pernah mendengar seseorang berbicara seperti itu kepada dewi yang mereka takuti. Mereka juga melihat bahwa entitas itu tidak langsung menghancurkan Sari, tetapi seperti sedang menunggu dan memperhatikan. Entitas itu mengeluarkan getaran lagi, kali ini lebih rendah. Perjanjian tidak bisa diputus, tanah ini telah makan darah, tanah ini akan terus makan, atau tanah ini akan mengambil semua. Sari memegang pisau dengan kuat, cahaya merah dari pisau itu menerangi wajahnya yang tegar. Kita akan memutus perjanjian ini, kita akan menghancurkan alat kutukan ini, dan kita akan meninggalkan tanah ini jika perlu. Kita tidak akan menjadi budak darah lagi. Suasana di sawah keramat yang mengerikan itu berubah menjadi seperti sebuah pengadilan supernatural yang aneh dan mencekam. Di satu sisi, entitas tanah yang menunggu dengan sabar namun mengancam. Di sisi lain, orang-orang desa yang ketakutan dan harus membuat keputusan yang akan menentukan nasib mereka, apakah hidup atau mati. Ki Joko, sebagai kepala desa yang memikul beban terberat, akhirnya berbicara kepada tetua lainnya dengan suara yang bergetar namun tegas. Apa yang Sari katakan, mungkin benar. Kita telah melakukan ritual ini selama bertahun-tahun, bahkan mungkin selama beberapa generasi. Dan setiap generasi, kita merasa bahwa ritual ini perlu dilakukan untuk keselamatan. Tetapi kita juga melihat bahwa tanda-tanda untuk ritual muncul lebih sering sekarang. Dulu, mungkin hanya 1 kali dalam 10 tahun. Sekarang, hampir setiap 5 tahun. Dan yang dipilih, semakin muda. Anak-anak kita sendiri. Salah satu tetua, seorang wanita tua bernama Mbah Sutri yang bijaksana, berbicara dengan suara serak. Dalam catatan paling tua yang masih tersimpan, ritual hanya dilakukan saat bencana besar benar-benar terjadi, seperti kekeringan panjang atau wabah. Sekarang, kita melakukan hampir setiap kali panen tampak sangat subur. Apakah Dewi semakin haus? Atau apakah kita memberi dia terlalu banyak, sehingga membuatnya semakin rakus? Entitas itu bereaksi keras terhadap kata-kata Mbah Sutri. Getaran yang keluar menjadi lebih kuat. Darah membuat kuat, kuat membuat butuh lebih. Lingkaran tidak bisa berhenti, kecuali semua diberikan sekaligus. Kata-kata itu jelas sekali, entitas ini telah menjadi kecanduan kepada persembahan darah. Dan jika terus diberikan, dia akan meminta sampai tidak ada lagi yang bisa diberikan, sampai desa itu habis. Rendra, yang telah ditakdirkan sebagai persembahan, sekarang maju beberapa langkah ke depan, mendekati sawah. Saya tidak mau mati, tetapi saya juga tidak mau desa ini hancur karena saya. Jika ada cara lain, bahkan jika itu berisiko, saya ingin mencoba. Saya memilih hidup. Sari, masih memegang pisau yang bersinar merah, memiliki ide yang tiba-tiba muncul di benaknya, seolah-olah ditanamkan oleh entitas itu sendiri. Pisau ini adalah alat perjanjian. Jika kita ingin memutus perjanjian, kita harus menghancurkan atau mengubah fungsi alat ini. Tetapi menghancurkan mungkin tidak mudah dan bisa berakibat fatal. Kita mungkin perlu melakukan sesuatu yang simbolis yang lebih kuat. Ia melihat kepada entitas dengan tatapan yang berani. Apakah perjanjian bisa diputus jika alat ini diubah fungsinya, bukan digunakan untuk membunuh? Entitas itu tampak mempertimbangkan, seolah-olah sedang berpikir keras. Getaran yang keluar sekarang lebih rendah, seperti sedang memproses pertanyaan itu. Alat adalah simbol, simbol bisa diubah, tetapi perubahan harus dibayar, tidak dengan darah, dengan sesuatu yang lain. Dengan apa? Tanya Sari dengan suara yang lantang. Dengan janji baru, janji untuk tidak kembali, janji untuk meninggalkan tanah ini, atau janji untuk memberi tanpa mengambil kehidupan. Janji untuk memberi tanpa mengambil. Itu mungkin berarti desa harus memberikan sesuatu yang lain kepada entitas, bukan darah. Tetapi mungkin sesuatu yang simbolis lainnya, seperti hasil panen pertama yang terbaik,
atau kerja keras kolektif, atau sesuatu yang tidak melibatkan kehilangan nyawa. Ki Joko dan Tetua berdiskusi dengan cepat dan panik dalam bisikan. Mereka akhirnya mencapai sebuah keputusan yang berani dan nekat. Mereka akan mencoba memutus perjanjian dengan membuat janji baru. Desa akan memberikan persembahan khusus setiap panen, bukan darah, tetapi hasil panen pertama yang paling baik, yang akan dikumpulkan dan diberikan di altar khusus, tidak di gubuk penyimpanan, sebagai simbol penghormatan tanpa pembunuhan. Dan mereka akan meninggalkan ritual panen terlarang selamanya, tidak akan pernah menggunakan pisau ini lagi. Tetapi mereka juga harus menghancurkan pisau sebagai simbol pemutusan yang nyata. Bagaimana cara menghancurkan pisau yang mungkin memiliki kekuatan magis dan terkutuk? Sari memiliki ide dari pengetahuan yang ia dapat ketika pisau itu bersinar dan menyambungkan pikirannya dengan entitas. Pisau itu terhubung dengan entitas melalui tanah dan darah yang telah ditumpahkan. Jika pisau itu dikembalikan kepada tanah dalam cara tertentu, ditanam di tempat yang paling sakral dengan ritual pemutusan, bukan mantra persembahan, mungkin hubungan itu bisa diputus selamanya. Kita akan tanam pisau ini di tempat ini, di bawah pohon ini, tetapi dengan kata-kata pemutusan, bukan kata-kata yang memohon, kata Sari dengan suara yang jelas. Entitas itu tampak menerima ide itu, getarannya menjadi lebih tenang. Tanam alat dengan kata-kata pemutusan, dan berjanji tidak kembali, maka perjanjian lama berakhir. Tetapi janji baru mulai, dan jika janji baru dilanggar, konsekuensi lebih besar, lebih mengerikan. Itu adalah risiko yang sangat besar. Jika desa melanggar janji baru, misalnya, kembali melakukan persembahan darah atau lalai memberikan persembahan hasil panen, konsekuensi bisa lebih besar daripada sebelumnya, mungkin kebinasaan total. Tetapi itu adalah risiko yang harus mereka ambil untuk keluar dari lingkaran setan ini. Ki Joko akhirnya setuju dengan tekad yang baru. Desa akan berjanji, kita akan meninggalkan ritual tua yang mengerikan ini. Kita akan memberikan persembahan hasil panen terbaik kita. Dan kita akan menghancurkan pisau kutukan ini dengan menanamnya di tanah ini dengan kata-kata pemutusan. Proses itu dilakukan segera di sana, di tengah sawah keramat, di bawah bulan purnama yang menjadi saksi bisu. Dengan entitas masih berdiri mengawasi seperti patung, Ki Joko dan Tetua mengucapkan mantra pemutusan, mantra yang mereka buat berdasarkan mantra lama, tetapi dengan kata-kata yang berbeda, kata-kata yang memutus hubungan, bukan memperkuatnya. Sari, dengan pisau masih di tangan, menanam pisau itu di tanah yang lembek di bawah pohon beringin besar. Ia melakukannya dengan hati-hati dan penuh keyakinan. Ketika pisau masuk sepenuhnya ke dalam tanah, cahaya merah dari pisau mulai meredup dengan cepat, dan akhirnya hilang sama sekali. Pisau itu tampak menjadi benda biasa lagi, lalu tertanam seluruhnya dan tak terlihat. Entitas itu, setelah pisau tertanam, mulai berubah secara drastis. Bentuknya yang seperti tanah dan akar mulai menyusut, seperti kembali ke dalam perut bumi. Getaran yang keluar sekarang sangat lemah. Perjanjian lama berakhir, janji baru mulai, ingat janji, atau tanah akan marah dan memakan. Lalu entitas itu benar-benar menghilang ke dalam tanah dengan suara geraman yang pelan. Pohon beringin besar di tengah sawah tampak berubah juga, daun-daunnya yang bergerak aneh sekarang diam kaku, dan aura mengerikan di sekitar sawah mulai berkurang secara perlahan. Orang-orang desa berdiri di sana dalam keheningan yang mencengangkan, melihat perubahan itu dengan tak percaya. Mereka tidak tahu apakah ini benar-benar solusi permanen, atau hanya penundaan dari masalah yang lain yang mungkin lebih besar. Tetapi mereka telah mengambil langkah yang berani dan tidak pernah terbayangkan sebelumnya, menolak ritual darah yang telah mengikat mereka selama bertahun-tahun. Rendra tidak menjadi persembahan, dia hidup, dan desa harus menghadapi masa depan yang tidak pasti dengan janji baru yang harus mereka pegang teguh, memberikan persembahan hasil panen setiap tahun, dan tidak akan pernah kembali kepada ritual tua yang mengerikan. Panen dilakukan beberapa hari setelah kejadian itu, tanpa ritual darah. Panen itu tetap baik,
tetapi tidak luar biasa subur seperti sebelum-sebelumnya yang disertai ritual. Itu mungkin tanda bahwa entitas tidak lagi memberikan kelimpahan ekstra secara gaib, tetapi juga tidak menarik berkat dari tanah. Desa Pantun Makmur memasuki era baru. Era dengan ketidakpastian, tetapi juga dengan harapan yang baru tumbuh bahwa mereka tidak perlu lagi membunuh anak-anak mereka sendiri demi kelimpahan. Sari memutuskan untuk tetap tinggal di desa untuk beberapa waktu, membantu Ki Joko dan penduduk lainnya untuk memastikan janji baru dipenuhi dan tradisi lama dilupakan. Ia tahu bahwa entitas itu masih ada di dalam tanah, masih mengawasi dari kedalaman yang gelap. Tetapi sekarang, hubungannya dengan desa telah berubah menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak lagi membutuhkan darah. Dan dalam mimpi-mimpi berikutnya, Sari tidak lagi melihat Dewi yang mengerikan dan haus darah. Ia kadang-kadang melihat sosok wanita yang lebih lembut dan penuh pesona, tetapi masih dengan mata yang tajam mengawasi. Sosok itu tidak lagi meminta darah, tetapi hanya mengingatkan tentang janji yang telah dibuat. Desa itu belajar bahwa beberapa warisan lebih baik ditinggalkan dan dikubur dalam-dalam, meskipun meninggalkannya berarti menerima ketidakpastian dan harus bekerja lebih keras. Dan mereka belajar bahwa keseimbangan antara kehidupan dan kelimpahan tidak harus selalu dibayar dengan darah, bisa dibayar dengan penghormatan yang tulus dan kerja keras yang tidak melibatkan pembunuhan. Namun, di bawah tanah sawah keramat, pisau tua itu masih tertanam. Dan di sekitar pisau itu, akar-akar pohon beringin besar masih tumbuh dan menjalar. Apakah pisau itu benar-benar tidak aktif, atau hanya tidur dan menunggu waktu yang tepat untuk bangkit kembali? Tidak ada yang tahu pasti, tetapi desa itu berjanji untuk tidak akan pernah menggalinya lagi. Mereka akan membiarkannya tertanam selamanya, sebagai simbol dari perjanjian lama yang telah mereka patahkan, dan sebagai pengingat abadi bahwa beberapa harga untuk kelimpahan terlalu mahal untuk dibayar dengan nyawa. Terima kasih telah menyaksikan Kisah Misteri di Shyflash Channel dan bagi pembaca di shyflash.com. Jangan lupa untuk memberikan dukungan Anda dengan menekan tombol like, menulis komentar, dan membagikan cerita ini kepada teman-teman Anda. Dukungan Anda adalah energi bagi kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah yang menggetarkan. Sampai jumpa di episode mendatang dengan misteri yang tak kalah mencekam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.